Rizal, Without our our story. stories. Iya. Yeay. Iya, kita kembali lagi ya guys. Ya, ngomongin tentang kan kemarin kita sempat ngomongin tentang pakaian ya. Terus agak sempat nyerempet-nyerempet sedikit ngomongin tentang budaya. Nah, akhirnya gue jadi kepikiran untuk kita ngebahas topik tentang budaya, teman-teman. Budaya ini mau ngebahasnya tentang apa? Gue berpikir gini sih. Ini menurut gue ya guys. Jadi ini menurut gue kita tuh kan jadi semalam itu asik. Gue ngobrol-ngobrol gitu sama Ernest sama Bang Alex ngomongin tentang budaya. Kita sampai berpikir gini, kenapa ya generasi sekarang tuh lebih suka bukan ngambil, tapi mengambil budaya luar untuk masuk ke negara kita, sedangkan budaya negara kita tuh justru disukai oleh orang-orang di luar negeri gitu. Entah itu Eropa, kita suka banget budayanya Korea gitu, sampai tergila-gila pingin ke Korea, ke Jepang, bahkan ke negara lain gitu ya. Tapi kita kayaknya kalau misalnya liburannya di dalam negeri tuh kayak nggak keren gitu. Nah, sedangkan orang luar negeri kalau misalnya apa namanya liburan, mereka tuh tujuannya maunya ke Indonesia gitu. Bahkan sempat ya gue pernah ke suatu negara, terus gue ngobrol sama mereka, gue tanya, dia nanya, lu dari mana? Dari Indonesia. Lu udah pernah ke Indonesia belum? Belum. Tapi di Indonesia tuh ada Bali loh. Lu pernah ke Bali nggak? Pernah, teman-teman. Nah, mereka ini beneran gue sampai kaget, lu bilang lu belum pernah ke Indonesia, tapi lu pernah ke Bali. Mohon maaf, Bali itu ada di Indonesia, guys, gitu. Nah, jadi gue sampai berpikir kayaknya generasi zaman sekarang tuh lebih suka sama budaya dari luar negeri gitu dibandingkan budaya kita sendiri. Menurut teman-teman setuju atau tidak setuju? Dan kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu, guys? Topiknya rada sulit ya soal budaya. Walaupun Tunggu gue sih dulu. sebetulnya Ernest lagi pakai baju daerah nih. Daerah gue apa nih, kagak Nas? bang, gue pakai baju KKRS, baju Oh perkantas. gitu. Mana tahu kan karena budaya Ernest lagi pakai baju daerah gitu ya. Iya, lanjut Nas. Iya gue pernah sih sempat mikir kayak gitu ya waktu lagi promo-promonya apa tuh ya yang joinan sama artis Korea kayak gitu. Nah waktu itu gue pernah nge-tweet lah, kalau kita perlu tuh mencintai apa budaya kita sendiri, apa budaya kita kalah keren ya daripada budaya luar dan lain sebagainya. Waktu gue mikir-mikir, gue ada bingungnya itu, apakah budaya kita nggak keren, satu, kedua, atau jangan-jangan sebenarnya kita nggak bisa mengemasnya dengan baik kayak gitu, atau berikutnya memang pasarnya sedikit gitu, jadi waktu orang mengemasnya pun kayaknya juga nggak terlalu gimana-gimana kayak gitu, atau kurang dukungan gitu, entah dari pemerintah atau entah dari masyarakat sendiri mengenai budaya kita dan lain sebagainya. Padahal itu menurut gua hal yang uh, keren kayak gitu, dan juga kalau diolah dengan baik tuh sangat sangat bagus seperti itu. Nah, gue sih pribadi ya ngelihat itu perlu disoundingkan sih ya, dan mungkin jarang-jarang ada orang yang ngangkat budaya kita kayak gitu, dan akhirnya kita ngelihatnya banyak budaya-budaya luar yang masuk kayak gitu, kelihatannya keren dan lain sebagainya. Gue ngelihat kok beberapa budaya-budaya contoh gitu ya, taruhlah nih mau nggak mau gitu, karena beberapa orang luar negeri kita kayak gitu ya udah berhasil melakukannya, kayak Tolkien kayak gitu. Nah dia tuh kan angkat cerita-cerita rakyat, tokoh-tokohnya tuh kayak kayak elf, kayak dwarf kayak gitu, kurcaci, terus juga peri dan lain sebagainya. Itu kan mitologi-mitologi kayak gitu, kisah-kisah yang ada di masyarakat terus diangkat jadi sebuah cerita yang menarik, dan itu dipasarkan kepada dunia, dan dunia terima akan hal itu, tapi dia kemas dulu sih menjadi hal yang menarik. Nah, gue tuh sempet mikir atau apa ya bilang ya, bertanya ada nggak ya orang yang mau kayak gitu tuh, kayak gitu. Jadi angkat beberapa cerita-cerita rakyat, dijadikan satu misalnya. Nah, kadang-kadang mungkin ya ini ngomong-ngomong di dalam ketidaktahuan ya kayak gitu ya, atau orang awamnya lah ya. Waktu gue ngobrol sama adik gue soal kayak gini, dia bilang kadang-kadang waktu kita mau angkat cerita rakyatnya itu tuh, kadang-kadang ada tokoh-tokoh di Indonesia, entah tokoh atau orang-orang netizen itu bilang enggak cerita aslinya enggak kayak gitu.
wah lu tuh ngarang-ngarang lu, wah lu telah menyimpangkan cerita dan lain sebagainya, dan akhirnya orang jadi malas. Ternyata susah di otak atiknya kayak gitu. Ternyata apa tuh namanya, kayaknya satu sisi kita mau bikin jadi dikemas jadi lebih menarik, sulit kayak gitu. Ada banyak yang mungkin nggak terima, nggak seperti itu versinya, bener loh versinya begini dan lain sebagainya. Wah, perang belum apa-apa udah berdebat dulu kayak gitu, akhirnya nggak jadi. Tapi bukan berarti nggak ada usaha. Gue lihat kok ada beberapa, gue belum lama ini baru tahu sih, gue lupa nama gamesnya apa. Jadi ini dijadiin games. Biasa kan di games tuh ada cerita kan. Sekarang kan games modelnya begitu kan, nggak kayak tahun 90-an. Ada cerita-ceritanya gitu. Jadi mereka ngambil tokoh-tokoh dari Indonesia. Cerita-cerita dari rakyat dari Indonesia kayak gitu, dari Papua, terus Malin Kundang dan lain sebagainya, dan itu jadi hero-heronya kayak gitu. Nah, itu kayak Mobile Legends sih. Mobile Legends kan juga hero-heronya punya cerita-cerita sendiri kan. Nah, ini cerita-ceritanya diambil dari apa, kisah-kisah, mitos-mitos, legenda-legenda yang ada di Indonesia. Nah, menurut gue menarik sih. Jadi memang ada usaha akan hal itu, tapi belum masif sepertinya sih. Itu yang gue lihat sih. Kayak gitu. Mungkin kemasan kali ya. Nggak tahu deh menurut teman-teman yang lain gimana ngelihatnya. Kenapa kita jadi sulit ya cinta ya? Padahal indah loh, bener loh. eh gue nggak tahu apa itu kecenderungan orang ya, bahwa hal yang terlalu biasa lama-lama jadi kayak nggak ada pesonanya begitu. Misalnya ya, kadang kalau kita pergi ya, ini nggak usah jalan-jalan ke luar negeri deh. Kalau aku tuh dapat kesempatan, kan ada ngajar kuliah ya di daerah Danau Toba gitu ya. Itu kalau pas lagi tugas ke sana tuh, wah bisa mandangin lama, terkagum-kagum gitu ya. Sementara yang tinggal di situ rasanya biasa aja gitu. Tiap hari bangun itu yang dilihat gitu ya. Nah, jadi aku terlepas dulu dari masalah kita nggak menghayati budaya kita dan seterusnya. Aku pikir itu ada kajian yang lebih luas ya. Tapi dalam situasi real yang umum, hal-hal yang sudah sangat biasa itu jadi membuat orang kehilangan pesona tanpa sadar. Nah, makanya memang itu ya, gimana caranya melihat itu dengan mata yang terus-menerus kagum, merasa. Jadi kesempatan misalnya waktu pergi ke luar negeri, orang luar negeri ke Indonesia karena males atau lihatnya itu mulu gitu. Sementara kita ke sana karena lihatnya di Indonesia itu mulu, kita ke sana tuh rasanya wow begitu karena ada sesuatu yang berbeda. Nah, menurutku sih justru ini di situ bikin gue tambah kagum sama Tuhan ya. Betapa indahnya misalnya Indonesia, betapa indahnya, keindahannya beda tuh, indahnya Eropa, indahnya Indonesia, Asia, indahnya setiap daerah tuh punya keindahan dan itu hanya menunjukkan bahwa Tuhan yang kita kagumi. Nah, seringkali ini yang ada di situ tuh nggak sadar. Nah, kesadaran itu yang menurutku harus dibangun. Kalau hal seperti itu bisa kita bangun, kesadaran terhadap apa yang kita miliki, jadi bukan kesadaran terhadap apa yang orang lain miliki, atau bahkan yang lebih lebih ilusi banget, apa yang kita nggak miliki gitu. Ya, jadi apa yang saya miliki, saya sadari, saya syukuri. Apa yang orang lain miliki, ya kita juga syukuri. Tapi dari titik itulah kemudian kita jadi berangkat menghargai budaya kita. Jadi kadang-kadang juga begini ya. eh ya aku pernah dapat kesempatan studi keluar gitu. Dan itu ternyata memang penting juga ya. Aku jadi ingat ada kalimat yang bilang begini. Kalau kita terlalu dekat sama sebuah objek, itu memang kayak nggak kelihatan lagi gitu keindahannya. Nah, kadang-kadang kita perlu perlu jarak. Jadi kita misalnya kayak studi ke luar negeri itu kayak saya berjarak sama Indonesia, melihat gile ya apa yang waktu-waktu kangen terhadap apa yang ada di Indonesia dan nggak ada di tempat aku studi. Itu tuh jadi makin menghargai budaya, makin menghargai makanan yang rasanya kalau di sini tuh ya makan tempe bisa makan tempe kita bisa bikin darah tinggi ya. Kenapa? Karena hari ini tempe, besok tempe, lama-lama marah gitu. Tempe lagi darah tinggi deh gitu ya. Tapi ketika kita kemudian ada di tempat yang aduh cari tempe itu susah banget gitu ya. Nah, itu membuat kita jadi menghargai. Jadi gue pikir kita perlu membangun kesadaran kita miliki. Itu dulu deh. Untuk akhirnya mungkin kita menghargai budaya kita menghargai bahasa kita
kita menghargai. Tapi kalau cerita misalnya gini ya, aku tuh baru sadar waktu kuliah di luar gitu ya, karena waktu itu sempat kuliahnya di Eropa gitu. Itu pindah negara, pindah bahasa. Capek banget gitu ya. Di sini kita misalnya kalau orang di eh, Inggris ya ngomong bahasa Inggris. Tapi orang di Belanda, dia ngomongnya bahasa Belanda gitu ya. Pindah ke Swedia, dia ngomongnya bahasa Swedia. Pindah kemana? Nah kita Indonesia, lu mau pergi ke Sabang sampai Merauke, semua bisa bahasa Indonesia lah secara sederhana gitu. Itu kan sesuatu yang kita kadang-kadang nggak sadari. Makanya kalau Sumpah Pemuda misalnya yang kita akan peringati ini bicara berbangsa satu, berbahasa satu. Dulu gue nggak pernah sadar tuh, berbahasa satu tuh betapa bangganya dan syukurnya. Kemana-mana tuh kita semua bisa ngomong satu bahasa gitu. Begitu tiba di Eropa yang tiap beda negara, beda border, udah bahasa lain, gue langsung berasa Sumpah Pemuda deh gitu ya. Itu kebanggaan yang aku tuh justru sadarnya bukan di Indonesia waktu di sini, tapi waktu ada di tempat lain. Nah, mungkin kita perlu membangun tidak usah ke tempat lain, tapi tetap sadar ini indah. Nah, itu gimana tuh? Itu gue pikir PR kita. Gimana teman-teman yang mungkin juga melihat hal budaya ini seperti apa nih ya? Tapi gue setuju sih, dalam artian perlu sadar ya. Cuman gue jadi ini sih kayaknya ya, ada beberapa hal yang mungkin juga ya bener sih kita nggak sadari tapi sebenarnya kita rindukan. Gue sering kok ngelihat kayak taruhlah ya kayak gitu budaya ngopi di warkop gitu, kopi dan gorengan. Itu kan budaya ya sebenarnya. Kita nggak nemu gorengan kayaknya di Eropa dan lain sebagainya. Kopi ketemu tapi disatuin sama gorengan kayaknya sama rokok nggak ada gitu. Nah tapi itu adalah hal yang kita rindukan di Indonesia, dan itu kita nikmati. Dan kadang-kadang suka ada tuh di mana di sosmed muncul bahagia itu sederhana, kopi rokok misalnya, sama ini bukan berarti boleh ngerokok gitu ya, tapi itu yang sering terjadi gitu sama gorengan dan lain sebagainya. Nah cuman memang yang kayak folklore itu tuh yang kita menurutku perlu diusahakan kayak gitu, cari tahu. Jujur aja sih waktu gue coba iseng-iseng cari tahu cerita-cerita rakyat di Indonesia kayak gitu, ada nggak ya makhluk yang sama kayak yang ada di cerita-cerita di luar negeri kayak gitu. Nah itu susah nyarinya. Bukannya pertanyaannya tuh bukannya masa sih nggak ada sama sekali kayak gitu. Nah itu yang muncul di dalam diri gue sih, masa sih iya nggak ada. Nah tapi sebenarnya mungkin ada, cuman kita nggak terlalu sering diajarkan dan lain sebagainya. Nah yang kayak gitu-gitu yang kita mesti aktif sendiri sih. Mencari, melestarikan kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, gue sih ngelihat seperti itu ya. Jadi ada cerita-cerita folklore yang kita mungkin kurang kegali kayak gitu dan kelihatannya biasa aja. Mungkin kalau orang-orang tuh waktu ke bule gitu ya, ke Tangkuban Perahu ada ceritanya, dia suka banget ceritanya. Kita udah, itu mah biasa kali, dan kita nganggapnya itu cuma legenda kok, mitos, itu nggak cerita asli misalnya, ya itu cuma cerita karangan-karangan doang. Nah tapi itu yang mungkin yang Bang Alex bilang itu kayaknya kita biasa aja. Tapi sebenarnya mungkin perlu dikemas dengan baik. Gue ini sih baru belum lama belakangan ini gue lupa deh explore Indonesia atau apa gitu ya. Karena adek gue tuh dengerin lagunya dan dia tuh sampai ulang-ulang terus tuh lagu daerah itu kayak gitu, dia sampai nyanyiin lagi dan lagi karena dikemasnya dengan baik kayak gitu. Dia sampai dengerin versi aslinya dan versi yang udah dikomersilkan. Nah itu kayak gitu. Nah dia suka tuh dengan versi yang dikomersilkan, yang aslinya dia denger juga dan dia tahu perbedaannya ya, kayak gitu. Dan dia akhirnya tanya kepada teman-teman dia kayak gitu yang sukunya tuh sesuai dengan lagu tersebut kayak gitu. Lagu tersebut dari suku apa, dari Padang masalah sukunya tuh. Dan dia tanya tuh temennya yang Padang, tahu nggak lagu ini Pak kayak gitu. Oh saya tahu lagu itu dan sebagainya. Nah waktu dinyanyikan itu, waktu gue juga dengar itu, wah indah banget kayak gitu. Gue nanya, ini liriknya puisi ya sebenarnya ya? Soalnya ada beberapa ritme yang sama kayak gitu, pola-pola puisi kayak gitu. Ya kayak lirik-lirik biasa ya zaman itu. Ini dari Melayu yang benar-benar Melayu asli. Bukan bahasa Melayu Perlu ini yang berarti sih, Nes. kenapa? Perlu disengajakan
Jadi ada upaya yang sengaja dan ada upaya mengemas ulang kali ya supaya nggak kelihatan Iya, iya. Kayaknya kuno untuk atau apa gitu ya. kayaknya untuk anak-anak generasi yang baru-baru ini tuh perlu deh Mm-mm. yang kayak gitu. Mm-mm. Taruhlah kayak film-film Korea ya, itu kan dikemasnya sama film-film kayak gitu, sama Mm-mm. sama kalau misalnya kehidupan kerajaan Korea zaman dulu dikemasnya bukan bukan secara yang biasa aja, ini kayak dokumenter kayak gitu, Iya. orang nonton dokumenter Mm-mm. bosen Mm-mm. kayak gitu. Tapi dijadiin sebuah story yang ada dramanya, memainkan perasaannya, tahu-tahu ada tradisi-tradisinya di situ Yang masuk dan ya lain betul sebagainya. betul. Kayaknya pengemasan sih kayak gitu. Kalau kita bisa kemas itu dengan baik kayak gitu ya boleh juga menolong akhirnya budaya kita Mm-mm. Menurut gue diketahui banyak selain, orang. ya gue setuju sama teman-teman yang lain. Menurut gue selain dikemas, mungkin bagian kita juga orang yang tidak bukan mengkemas ya. Maksudnya kan nggak semua orang tuh bisa mengkemas kayak gitu ya. Maksudnya ada bagian yang mengkemas gitu. Tapi bagian yang lain juga harusnya ini sih. Mungkin menurut gue itu mereka tetap mengikuti apa yang baik lagi norma-norma ya. Maksudnya nilai-nilai yang ada di budaya itu sih menurut gue. Maksudnya jangan, karena kan generasi sekarang itu suka ngomong gini ya, lu lihat deh di luar negeri mereka tuh begini 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 gitu, jadi kayak kesannya tuh kayak lebih membanggakan luar negeri dibandingkan budayanya kita sendiri gitu. Karena kan kita punya budaya seperti ini pasti karena udah pasti beda gitu sama orang luar negeri ya. Di Eropa misalnya gitu ya, kan mereka juga budayanya pasti berbeda dong, maksudnya cara hidupnya atau segala macam, dan sama cara hidupnya orang Indonesia juga berbeda gitu. Atau enggak banyak tuh generasi muda yang selalu mengcompare, lu lihat dong Singapura begini begini atau enggak Malaysia begini begini gitu. Nah yang gue lihat tuh biasanya tuh generasi kita tuh tidak menghargai budayanya sampai akhirnya budayanya diambil baru mereka marah-marah. Contohnya waktu dulu kan sempet ya namanya batik ya kan, itu udah begitu aja baru marah-marah. Tapi kayaknya generasi kita tuh kalau misalnya pakai baju batik kayak males kan dulu kan, kayak aduh kuno old school banget, kerennya juga begini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya itu ngomongin berpakaian, tapi misalnya hal-hal yang lain tuh kita juga nggak mau melestarikan gitu. Misalnya contohnya kayak ini TikTok nih teman-temannya, gue lagi seneng lihat TikTok. Di FYP gue lagi ada beberapa yang dia itu menggunakan tarian-tarian daerahnya gitu, daerah-daerah beberapa daerah yang dijadikan tariannya. Itu kan berarti kan mereka lagi mungkin nih ngomongin mengemasnya juga gitu ya, mengemasnya bagaimana menari daerahnya itu sendiri di daerah. Jadi mereka tuh nggak asal sembarangan nari. Nah kalau misalnya kita lihat di TikTok gitu ya, banyak banget tarian-tarian yang diambil dari luar negeri gitu. Jadi kayak lebih suka dance luar negeri karena jingkrak-jingkrak atau enggak segala macam, lebih mengekspresikan diri. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, rupanya gue baru tahu tarian-tarian daerah itu juga punya makna-makna tertentu gitu. Jadi kayak tadi kan gue sempat berpikir sebenarnya itu emang harus dipupuk sih, baik dari orang tua dan dari si anak itu sendiri. Jadi kemarin kan sempat kita berpikir sebenarnya apa ya yang jadi masalahnya. Menurut gue mungkin kurangnya, bukannya edukasi ya, gue nggak ngerti deh apakah itu kurangnya edukasi juga di sekolah. Kayaknya kita kan nggak ada yang ngomongin tentang budaya, literally pelajaran tentang budaya setiap daerah gitu. Kayaknya cuman keluarga negaraan atau enggak selintas-lintas aja gitu. Kayaknya sejauh yang gue tahu sih nggak ada pelajaran ngomongin tentang budaya ya kan. Jadi nilai-nilai itu tuh juga jadi hilang gitu. Ditambah keluarga juga belum tentu mengajarkan budayanya banget. Ya gue sih bersyukur ya di keluarga gue tuh, gue kan suku Batak ya, bokap gue tuh sangat mendidik kita banget ya namanya budaya, tarombonya lah, misalnya lu keluarganya siapa aja, kenapa bisa begini segala macem gitu. Nah dulu tuh gue juga nggak suka yang kayak gitu karena menurut gue aduh jelimet banget, pusing banget, ribet banget gitu. Tapi setelah gue dewasa baru-baru ini sih, belakangan ini setahun 2 tahun belakangan ini, gue makin suka gitu sama adat Batak kayak gitu. Maksudnya suku Batak ini adat istiadatnya dalam pernikahan ketika lagi apa gitu. Nah menurut gue apa ya, jangan mengcompare budaya ada yang Tuhan berikan kepada kita sih, karena menurut gue itu salah satu bentuk aset yang harusnya kita jaga. Jadi kita mungkin spirit yang mau kita angkat di sini adalah ngomongin tentang yuk mencintai budaya kita gitu, mencintai Indonesia, karena dengan kita mencintai Indonesia kita tuh bisa bersikap dan lebih humanis ya, maksudnya lebih manusiawi gitu ke sesama kita sih menurut gue. Dengan kita bisa mengasihi bangsa kita, dengan mengasihi budaya, seharusnya kita juga akan mengasihi bangsa kita juga gitu. Kalau kita cuma ngelihatnya kiblatnya ke Eropa, ke ke Korea, ke Jepang atau segala macam, akhirnya itu kita jadi ngelihat
budaya Indonesia budaya Indonesia secara khusus negaranya kita sendiri tuh jadi melihat sebelah mata sih, karena kita udah lebih suka sama daerah lain ya gitu, ya nggak sih? Iya, tapi bukan berarti kita juga jadi menutup diri lalu nggak mau lihat Ya, budaya lain ya. betul Mungkin betul. kalau gue melihatnya kita perlu untuk jangan lupakan budaya karena kita itu apa istilahnya jangan lupakan kamu rootnya di mana, akarnya di mana karena itu membentuk Hmm, identitas kita juga sih. Nah, dari hmm. situ nanti kemudian kita berkembang dan akhirnya kita jadi tahu nih, ya oke, budaya orang lain bagus, tapi budaya gue juga banyak kok yang bagus gitu. Jadi kayaknya Ya, akhirnya kita jadi lebih apa ya, lebih lebih punya hati yang luas menurutku untuk akhirnya menghargai menghargai apa yang Tuhan karyakan di setiap daerah dan itu unik sih kalau dalam ya. pengalamanku. Karena menurut gua contohnya nih ya yang udah mulai luntur ya, salah satu halnya adalah di Jawa tuh. Kalau di Jawa secara khusus di Jogja atau Solo ya, terakhir beberapa tahun yang lalu gue ke Hmm, sana, hmm, gue sangat menikmati relasi yang kalau kita lewat tuh mereka sapa. Ya, permisi Pak, permisi Bu, selamat pagi Pak, hmm, selamat hmm, pagi hmm. Bu gitu ya. Itu salah satu budaya Indonesia tuh, ramah banget. Tapi makin ke sini gue ngeliat tuh jadi kayak biasa aja gitu. Maksudnya kayak ya udah lewat mah lewat aja. Zaman gue SD tuh kalau misalnya kita ketemu guru kita pasti akan salam guru kita, itu menunjukkan rasa hormat gitu. Tapi kan makin kesini kita berpikir kayak ya udah lewat-lewat aja gitu, ngapain Habis nyapa dia, gitu. nah dia lewatnya langsung gitu, anyong. Ya saya langsung kayak annyeonghaseyo, annyeong opa kayak gitu. Nah itu sih kadang-kadang yang buat gue jadi kayak miris gitu ya. Maksudnya beda gitu. Kita beda kultur gitu. Bahkan kadang ada orang tua yang ngomong ini anak kok kayak nggak tahu adat sih gitu. Itu kan jadi menurut gue lagi-lagi kita harus menempatkan kapan kita tahu adat itu digunakan. Maksudnya ya lagi-lagi gitu ya. Hmm, Di mana hmm. bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ngomongin juga tentang sering banget nih ya kita tuh ini kegelisahan gue doang. Ini anggaplah ini kejulitan gue. Gue sering banget ngeliat orang kayak gini kalau ngomong dia tuh campur-campur pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya gue nggak ngerti lah ya. Gue sangat mengapresiasi sama orang yang walaupun dia pinter banget bahasa Inggris, tapi itu dia tetap ngomong bahasa Indonesia dari awal sampai akhir gitu. Maksudnya kayak dia tuh menunjukkan bahwa gue sedang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya emang gue harus berbahasa Inggris di satu tempat karena emang harus berbahasa Inggris, maka gue akan berbahasa Inggris. Karena menurut gue akan sebenarnya apa sih tujuan lu ngomong bahasa Inggris campur bahasa Indonesia kayak gitu? Karena kan sebenarnya lu ada di Indonesia, harusnya lu berbangga dengan bahasa Indonesia. Kalau gue sih gitu ya pemikiran gue. Kadang kan ada ya orang dengan sengaja ngomong dicampur-campur bahasa Indonesia, campur bahasa Inggris. Ya gue nggak tahu tujuannya biar kelihatan pinter kah atau bagaimana gue nggak ngerti. Tapi gue lagi menanamkan dalam diri gue ketika gue di Indonesia ya harusnya gue menggunakan bahasa itu dengan sangat baik sih gitu. Kita kalau bahasa Indonesia diambil sama luar negeri aja, marah. Gimana Ernest ada pendapat sebelum kita Well, ke I closing? think gini ya Nov ya. Well, Jadi Gak usah bilang. tapi gue apa? Gue baru ingat kayak gitu judul lagunya tadi Paris Barantai kayak gitu ya. Itu apa yang baru tuh adik gue baru nyanyiin hal itu. Tapi gue setuju sih kita mesti minimal gitu ya kita yang melakukan. Misalnya kayak kayak apa tuh namanya tadi kayak Novi bilang ramah ya kita juga tetap senyum gitu. Kita tetap sapa orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita. Gue nggak tahu ya mungkin salah satu hal yang menurut gue menarik di Indonesia adalah budaya gotong royong. Nah, itu kayaknya sulit sekali ditemukan di negara-negara Eropa sana ya ataupun juga Amerika yang cukup individualis kayak gitu. Nah, dan juga kehidupan bertetangga di Indonesia sebenarnya menurut gua cukup baik kayak gitu kayak kayak apa sih namanya ya gosip di rumah kita aja bisa ketahuan sama yang lain. Nah, itu buruknya. Tapi yang menarik adalah kita hidupnya secara komunal orang-orang Indonesia gitu. Nah itu yang mesti kita tetap pertahankan budaya gotong royongnya, ramah. Kita pun juga melakukan hal itu juga supaya akhirnya tuh secara sadar kayak gitu sedang melatih diri kita, membiasakan sekitar kita juga. Terus sama apa tuh namanya ya? Membiasakan orang-orang rumah misalnya. Ya paling sama kalau misalnya kita lihat ada hal-hal yang oh ini lagi apa ya namanya ya mencoba mengemas baru mengemas dengan baik gitu ya
budaya-budaya kita ya kita likes misalnya, kita dukung, kita support, walaupun mungkin kita nggak bisa melakukan ya, tapi kita support, bukannya dijilitin, bukannya dibandingkan tuh dia tuh gamesnya orang luar kayak gitu dan lain sebagainya lebih lebih bagus. Nah itu yang kadang-kadang kita perlu sih ya. Walaupun memang eh, mungkin belum sebaik kualitas yang di luar, tapi kita kan sedang berusaha. Dulu kan juga ada mobil SMK ya, SMK atau SMA, SMA ya, gue lupa tuh Iya, yang mobil mobil elektrik. Indonesia ya, anak Ya, SMK mobil punya tuh. elektrik, betul. Heeh. Nah, tapi kita udah jilid apa julid dulu tuh kayak gitu, nggak bakal bisa lah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi kalau Elon Musk yang bikin, wah kita dukung banget, lu udah pasti bagus nih, udah pasti bagus dan lain sebagainya. Nah, itu sih sebenarnya kan semua juga Elon Musk mulainya ya mungkin dari kayak si anak SMK itu kayak gitu. Dulu. Nah, tapi kita dukung lah yang seperti itu. Jadi kalau memang kita nggak bisa ngasih hal yang positif, ya lebih baik lihat aja wait and see kayak gitu atau lihat aja tunggu kayak gitu. Nanti jadinya Hmm. akan seperti apa daripada akhirnya malah kasih hal-hal yang pesimis, nggak bakal bisa lah, nggak bakal bagus lah dan lain sebagainya gitu sih. Baiklah, jadi ini percakapan kita menjelang Hari Sumpah Pemuda, supaya memang pemuda-pemudi nih yang kadang-kadang mungkin perlu kembali memaknai ulang budaya kita, memahami, mensengajakan diri belajar, dan bahkan menghidupinya kembali, bahkan harus mempromosikannya, karena menurut gua kita punya apa yang bangsa lain nggak punya gitu. Dan itu gue pikir juga kenapa Tuhan titip sama kita ya budaya seperti itu. Apalagi kalau budayanya bagus ya. Justru itu waktu misalnya di luar negeri mulai pakai sistem, mereka bikin apa, siskamlingnya mereka gitu ya, family watch atau neighborhood watch gitu. Ya di Indonesia mah kita udah begini setiap hari gitu ya, melalui saling memperhatikan, kita tahu siapa yang masuk ke rumah tetangga kita gitu ya, walaupun itu bukan kepo, tapi lebih kepada kita peduli nih, jangan sampai misalnya kemalingan atau apa. Nah gue pikir yuk kita nikmatin kesempatan menikmati budaya kita ada di tanah air ini. Yuk sama-sama kita boleh bertumbuh bersama untuk memuliakan Tuhan juga lewat budaya yang Tuhan beri. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk episode kali ini. Dan silahkan kalau ada yang punya cerita, mau ngusulin topik untuk kita bahas di episode berikutnya, silahkan. Kami tunggu. Ada Instagram kita, ada di mana, Nes? Di friendsound.id. Oke, dan juga nantikan terus kita di Spotify di episode-episode selanjutnya. Oke, thank you. Oke. Sampai ketemu. Bye, teman-teman.